Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini, di malam Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama dari 7 hari itu atau malam itu adalah malam Jumat. Dan alhamdulillah kita semua mengisi malam Jumat yang penuh berkah ini dengan membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim, dengan salawat kepada Nabi, dan juga diiringi dengan majelis ilmu. Yang kata Nabi, apabila kalian melewati taman-taman surga, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat taman surga, ambillah manfaatnya. Maka sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Nabi jawab, halaku dzikri. Majelis zikir, kata Nabi. Di dalamnya kita sudah berzikir, ada tahlilan, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Baca Quran. Ini semua adalah rangkaian merupakan setiap hurufnya 10 pahala minimal, 10 kebaikan Allah kasih. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap dengan barokahnya sholawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang tidak lagi bermanfaat, la yanfa'u malu wala banun, enggak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Di saat itulah kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, satu hari pernah itu Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan beriringan dengan bala tentaranya. Beliau naik permadani yang indah, ya. Tahu lama permadani Nabi Sulaiman alaihissalam itu lebarnya seluas lapangan basket. Terbang diiringi oleh pasukannya, baik dari kalangan manusia, hewan, bahkan jin pun ikut tunduk sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika melewati satu perkampungan, ada satu orang abid yang ta'azub melihat rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga dia mengucapkan tasbih subhanallah. Wah, saking ta'azubnya dia mengucapkan tasbih, terdengar sama Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam turun, wahai Tuan, apa yang kamu barusan ucapkan?
aku mengucapkan kalimat tasbih. Aku ta'zub dengan bala tentaramu, engkau melewati terbang, sehingga aku ta'zub. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai Tuhan, ketahuilah bahwa kata subhanallah yang kamu ucapkan itu lebih berharga daripada kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Loh kenapa? Ya, karena kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam satu saat akan sirna. Tetapi kata-kata subhanallah, maka ia akan terus terdengar sampai hari kiamat. Dan ucapan Nabi Sulaiman ini hadirin yang mulia sudah terbukti. Kerajaan Sulaiman kita dengar kisahnya dalam Quran dengan tentara, dengan Ratu Balkisnya, ya. Begitu hebatnya kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam dengan lantainya terbuat dari kaca. Tapi ternyata hari ini tinggal cerita saja hadirin yang mulia. Belum pernah kita saksikan. Tapi ucapan subhanallah kita semua bisa mengucapkannya, bahkan menuliskannya. Nah, ini ajibnya. Ya. Tasbih. Subhanallah ini kalimat tasbih jemaah yang mulia. Ya. Kalimat tasbih. Ya. Tasbih ini salah satu juga merupakan zikirnya seluruh makhluk. Zikirnya seluruh makhluk itu adalah bertasbih. Pohon-pohon, tanaman yang ditanam oleh petani, ya, atau siapapun yang punya program menanam 1000 pohon dulu, ya, dari Kisaran sampai ke Danau Toba sana, menanam 1000 pohon. Ada dari Fakultas Pertanian USU buat program Pertanian Perhutanan USU pernah buat program seperti itu. Maka setiap satu dahan pohon, satu pohon itu akan menghasilkan tasbihnya. Bertasbih dia dari mulai di awal dia ditanam sampai dia besar, tasbihnya nggak pernah putus. Yang pahalanya itu diberikan kepada para penanamnya, hadirin yang mulia. Petani beruntung, dia tanam padi, ya. Tanaman padi tumbuh, dia bertasbih tanaman itu. Pahalanya ngalir kepada petani, begitu panen pun hasilnya untuk petani juga. Nah, walaupun ada pertanian yang gitu panen petani nggak ngerasain, yang ngerasain adalah itu kilang padi punya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena semuanya hutang sama dia, sehingga dia nggak ngerasain. Kalau orang dulu nanam padi setahun sekali, dia punya lumbung, dia ngerasain padinya, dia ngerasain berasnya, dia makan dari situ. Begitu dimasak, satu kampung tercium aromanya. Ya kan? Sekarang bukan aromanya tercium, kadang-kadang ada tetangga yang lapar pun nggak terasa, nggak pernah dihantar. Ya, naudzubillah. Ya Allah. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tasbih. Dahsyatnya tasbih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Barang siapa barang siapa yang mengucapkan tasbih fi kulli duburi salat, setiap akhir daripada salat, mengucapkan tasbih salasa wa salasuna, mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid wa tahmid salasa wa salasuna, mengucapkan tahmid alhamdulillah 33 kali, wa takbir salasa wa salasuna, dan mengucapkan takbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, kata Nabi. Itu jumlahnya 99. Maka digenapkan, disempurnakan, wa tamam, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa mi'atu. Jumlahnya jadi 100. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallah, Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan. Tuh Pak, hadirin yang mulia. Selesai sholat, tasbih 33 kali.
Ya. Ustaz, jadi kalau ada imam yang ngajak tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali cemana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Cuman kurang tepat. Nah, belum ada jaminan dari Nabi. Tapi kalau ketika kita mengucapkan tasbih tadi 33 kali, tahmid 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan diucapkan dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kita seperti lautan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beruntung, Pak. Nah, bahkan ada lagi satu orang sahabat, dia bermimpi, dalam mimpi itu dia diajarkan tasbihnya itu bukan 33 kali, tapi 25 kali. Takbirnya 25 kali. Tahmidnya 25 kali. Dan tahlil 25 kali, jumlahnya 100 juga. Ketika ini diceritakan sama Nabi, Nabi mengiyakan. Artinya mimpi itu dibenarkan dan boleh diamalkan. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi mengajarkan hendaknya kalian mengucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Maka pertanyaannya kok beda-beda tasbihnya? Tergantung bagaimana kondisi kita. Kalau kita punya pekerjaan yang harus cepat-cepat dilaksanakan, ya, begitu Allahumma antas salam wa minkas salam selesai, kita baca tasbih 10 kali. Bukan imamnya Allahumma antas salam, kita pun bangkit Allahumma lantas jalan, ya kan? Nah, enggak mengucapkan tasbih. Nah, kalau kita memang punya hajat buru-buru harus meninggalkan cepat urusannya, ya nggak bisa 33 kali, maka ngambil waktu yang singkat. Nah, 30 yang tadinya 33 diambil yang 10 kali. Nah. Ada juga hadirin yang mulia pertanyaan, kenapa harus dihitung jumlahnya, ditentukan 33 kali, 10 kali. Sedangkan Allah perintahkan dalam Quran itu, zikirlah sebanyak-banyaknya. Nggak boleh dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung pelit kali kamu, ya. Allah kasih nikmat yang banyak, tapi kamu zikirnya masih sedikit. Kenapa seperti itu? Ada hadis yang menentukan seperti itu, bukan berarti kita pelit, Pak. Ya. Tapi ini merupakan kunci. Kunci apa? Kunci satu amalan. Sama dengan kalau kita berobat, dokter ngasih makan ini 3 kali sehari. Bapak buat 5 kali sehari, overdosis, Pak. Tapi zikir yang lain, ya monggo silakan. Di luar daripada selesai sholat itu, ada zikir yang lain silakan. Jangan dihitung, nggak masalah. Hatinya tetap berzikir, tetap tasbih, nggak ada masalah, tetap. Mau Bapak dalam mau tidur, mau kerja, mau nyangkol, mau segala macam, jalan pun silakan tasbih itu. Nggak dihitung, nggak ada masalah. Nah, tapi selesai sholat, ada hitungannya, ada jumlahnya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tasbihnya luar biasa. Kemudian hadirin yang mulia, itu satu ketika pernah juga Siti Fatimah, satu orang merupakan putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ini adalah seorang wanita yang mengerjakan seluruh urusan rumah tangga tanpa pembantu. Dia masak dengan tangannya sendiri, bahkan nimba air. Kalau sekarang kan tinggal main tunjuk, tombol itu hidup dia, ya, saklar. Kalau dulu sumur di Arab itu, masya Allah, ya, dalam. Masa-masa saya kecil ngerasain bagaimana nimba pakai tali itu cuma 3 meter, 5 meter paling jauh, ya. Ini di Arab itu sampai 20-30 meter, Pak. Jadi ngengkit talinya itu luar biasa. Ada teknologi yang agak mudah, pakai kerean, katrol, ya, lebih mudah. Nah, pakai pompa terakhirnya, tinggal tunjuk, hidup dia. Belakangan ada pakai pompa, sumur umum, ya kan, dipompa keluar. Nah, Siti Fatimah luar biasa, nimba.
Kemudian kadang dibawa lagi airnya itu dari jarak yang jauh. Nyuci, masak, buat roti, pakai segala. Jadi ketika itu badannya sampai ada bekas merah, tangannya ada kapalan, ya. Kalau kita kan sekarang nih kulitnya mulus-mulus semua nih, Pak, nggak ada kapalannya, ya. Nah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kasihan dengan Fatimah. Coba engkau minta sama Rasulullah, ayahandamu. Mungkin ada pembantu yang bisa meringankan kerjamu di rumah tangga ini. Datang Fatimah, Pak. Namanya disuruh suami, dia patuh. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tengoknya Rasulullah sedang dalam majelis, ramai orang. Dia pun malu. Nabi tahu. Maka Fatimah pulang. Maka setelah urusan selesai malam hari, ketika Fatimah berserta Sayyidina Ali seketika dalam satu selimut, Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika itu mereka kaget, ya, mau tidur. Kata Rasulullah, jangan, biar aja di situ, biar kalian keadaan. Gitu. Tanya, ada apa datang tadi siang wahai Fatimah? Diceritakan sama Fatimah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, maukah aku berikan satu amalan yang lebih baik daripada satu orang pembantu? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Ketika kau hendak tidur, maka ucapkanlah tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kamu tiupkan ke tanganmu dan kamu ratakan, kamu sapukan ke seluruh badanmu yang pegal-pegal itu, kamu tidur. Maka insya Allah ketika pagi hari kamu bangun tidur, maka pegal-pegal linu itu semuanya akan hilang. Walaupun nggak minum jamu pegal linu, Pak. Ya. Ini bukan promosi ini ya. Bukan nggak ada hubungan dengan jamu ya. Mohon maaf lahir batin. Walaupun ada di sini kita minum nggak apa-apa. Ya. Ini amalan nih, amalan. Ya. Maka kalau kita capek kali Pak hadirin yang mulia, capek kali badan kita, letih kali badan kita, ya. Mengucapkan tasbih sebelum tidur itu kadang berat, Pak. Kenapa? Ketika orang mau tidur, sama mau tidur atau selesai sholat, itu setannya besar, tinggi. Dia godanya, udah tidur cepat, besok banyak lagi urusanmu, harus bangun jam segini, nanti tahajud lagi. Alasannya gitu, Pak. Setan tuh pandai kali. Nah, akhirnya pun kita tidur, telentang. Kadang-kadang nggak berwudu, sehingga lupa juga baca tasbihnya. Sama dengan sholat, gitu juga, maunya cepat aja, ya kan? Padahal di rumah nggak ngapa-ngapain juga. Nggak ada urusan. Tapi mau cepat aja. Pulang aja duluan. Nah. Sehingga lupa baca tasbih tadi. Zikir tadi. Nah hadirin yang mulia. Ini. Ya. Kalau memang capek kali. Masya Allah. Ya. Satu tasbih. Kata Nabi SAW itu nilainya 10 hasanah. Kalau kita sholat 5 waktu. Masya Allah. Itu berarti 33. 100 jumlahnya. 100 kali 5. 500 kali 10 kali lipat Pak. Kalau Allah itu berapa itu? Nah, kebaikan seperti itu. Tapi kadang-kadang kebaikan banyak yang kita buat, dosa kita lebih banyak lagi ternyata. Allah. Makanya Masya Allah, dibuat tasbih selesai sholat itu, terhapus dosa kita. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya tasbih ini. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tasbih ini? Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir daripada hayatnya, ketika Nabi selesai daripada majelis, maka Nabi mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu komen Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini kan ucapan doa ini nggak pernah engkau ucapkan sebelum-sebelumnya. Kenapa hari ini engkau ucapkan? Karena ini merupakan kifarahnya majelis. Kifarah itu Pak pengampun. Kalau ada ketika kita selesai buat majelis, Bapak mau majelis wirid seperti ini tiap malam Jumat, ada rapat di masjid ditutup dengan tasbih kifarah, apalagi pengajian ditutup dengan tasbih kifarah, maka ketika ada kesalahan dalam majelis itu yang nggak sengaja mungkin menggunjing orang lain, maka dosa dalam majelis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa
kifarah majelis. Berkat tasbih kifarah ini. Ini dikenal dengan doa tasbih kifarah atau kifarah majelis. Siti Aisyah ditanya seperti itu, ya Rasulullah. Karena ini kifarah majelis. Itu tasbih. Selesai ngaji, anak-anak baca pengajian, baca Iqra, tutup dengan kifarah majelis. Serta wirid Yasin, tutup dengan kifarah majelis. Setelah tahlilan, yasinan, tutup dengan kifarah majelis. Maka majelisnya akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hadirin yang mulia, ya. Saking hebatnya tasbih ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah manggil pamannya, ya Abbas, ya Ami, wahai pamanku, wahai Abbas bin Abdul Muthalib. Maukah aku karuniakan kepadamu, maukah aku hadiahkan kepadamu, maukah aku ajarkan kepadamu? Maka pamannya bilang, maulah. Apa itu? Salatlah kamu 4 rakaat. Ya. Yang setiap rakaatnya itu mengucapkan tasbih sebanyak 75 kali. Sehingga 4 rakaat jumlahnya adalah 300 tasbih. Bagaimana caranya? Ketika kamu berdiri selepas Fatihah, baca surat, maka bacalah tasbihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu ruku 10 kali. Bangkit daripada ruku i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, sebelum bangkit rakaat kedua 10 kali, jumlahnya 75, sehingga setiap rakaatnya berjumlah 300, maka barang kamu kerjakan, kalau bisa setiap hari lakukanlah. Kalau nggak bisa, seminggu sekali, tiap Jumat, atau kapan. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga setahun sekali. Kalau tidak bisa juga seumur hidupmu sekali minimal. Wah, ini sholat. Inilah yang dikenal dengan sholat tasbih, hadirin yang mulia. Nah, ini amalan mama-mama ini, ibu-ibu perwira dan musabbihin. Ya, setiap minggu ketiga mereka sholat tasbih bersama Tuan Guru Mufti Yazid Lubis. Yazid Mufti Lubis Al-Madinah, ya. Dan YouTubernya Ashab Haris SPDI. Nah, jemaah rahmati Allah, begini dahsyatnya nih. Dengan tasbih saja ada sholatnya sendiri, Pak hadirin yang mulia. Orang yang melaksanakan sholat tasbih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosanya yang kecil maupun yang besar diampuni Allah. Dosa yang dibuat ketika ramai maupun sendiri diampuni oleh Allah. Begitu dahsyatnya Pak sholat tasbih. Kapan melakukannya? Terserah. Mau di malam hari boleh, di siang hari pun boleh. Yang penting Bapak mau ngerjakannya. Yang sulit kan kalau nggak mau, dikasih waktunya kapan, nggak mau aku sholat. Ya. Ini tasbih, sholat tasbih. Suratnya apa aja Ustaz? Suratnya yang penting surat dalam Al-Quran, bukan surat cinta. Ya. Boleh rakaat pertama, Al-Hakumut Takasur, At-Tin, apalagi Iza Zulzilat, Al-Adiyat, apalagi. Silakan, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, silakan, boleh. Yang surat panjang boleh Ustaz? Boleh kali pun. Sapi Hisma boleh, Al-Ghasyiyah boleh, terserah. Kemampuan masing-masing orangnya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh nggak mengucap tasbih ketika kita sholat tasbih dihitung dengan suara? Nggak boleh. Kalau pakai tasbih, karena sudah ada 100 itu Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh, makruh. Jadi cara cemana ngitungnya Ustaz? Ditekan pakai jari Pak. Allahu Akbar. Ya. Maka jari ini kita tekan. 1, 2, 3, 4. Ini nggak batalkan sholat. Nah, tanpa digerakkan. 10, kalau ini karena jarinya kita 5, berarti 3 kali tekan, berarti 5 kali 3, 15. Nah, kalau kali 2, 10. Selesai. Nah, jemaah rahmati Allah, ini luar biasa. Tasbih yang Allah perintahkan. Bahkan ketika kita penutup daripada doa, disempurnakan doa kita dengan mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan bagian daripada ayat Ismul A'zam. Ketika kita doa dengan tutupan doa seperti ini, maka insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi macam tambahan ketika setiap sholat, selesai wudhu baca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terbuka 8 pintu surga untuk kita masuk. Bapak hadirin yang mulia, nih mudah-mudahan ya. Tausiah singkat ini mengenai tasbih yang luar biasa, ini barokahnya tasbih. Bukan cuma hanya mengucapkannya saja terus dapat pahala ibadah sampai hari kiamat, bahkan sholatnya pun Allah hadirkan. Bahkan tasbih ini merupakan doa penutup kifarah daripada setiap majelis. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.